on my shoulders makes me happy. Sunshine in my... Baik, selamat bertemu kembali pada materi penajaman spasial atau spatial enhancement yang juga disebut dengan geometric enhancement atau juga disebut dengan spatial filtering. Ya. Kita di sini ya, bagaimana konsepnya. Nah, di sini seperti yang sudah pernah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya. Jadi bagaimana penajaman spasial ini ya, kita menajamkan atau meningkatkan atau bahkan mungkin mengurangi ya kontras tertentu ya, dengan menggunakan beberapa piksel, lebih dari 1 piksel ya. Tentu saja dari band atau kanal yang sama ya. Jadi dia menggunakan 1 piksel dan piksel yang di sekitarnya, beberapa piksel yang ada di sekitarnya dari band yang sama. Nah, tentu saja biasanya piksel yang dipertimbangkan ya, selain dari piksel itu sendiri yang menjadi utamanya di dalam core-nya, di intinya, juga mempertimbangkan piksel-piksel yang ada di sekitarnya. Nah, misalnya ini yang disebut dengan menggunakan template. Seperti yang pada gambar yang di sebelah kiri, ini template-nya adalah 3x3, padahal kita akan berubah dari piksel yang di tengahnya yang berwarna hijau. Jadi untuk mendapatkan piksel merah ini, jadi selain menggunakan piksel yang berwarna hijau dari inputnya, juga menggunakan piksel yang ada di sekitarnya. Dalam hal ini ukurannya adalah 3x3. Demikian juga kalau kita perhatikan yang di sebelah kanannya, ini mentransformasi ya piksel yang sentral yang ada di tengah yang berwarna hijau ini menjadi yang merah ini menggunakan sejumlah piksel ya. Jadi kalau di sini menggunakan 5x5 berarti ya kita menggunakan 25 piksel ya, selain piksel yang ada di tengah-tengah ya. Jadi yang 24 yang ada di sekitarnya dan 1 piksel yang ada di tengahnya. Kalau kita menggunakan 5x5. Tapi kalau kita menggunakan yang 7x7 tentu saja kan menggunakan 49 piksel. Nah, demikian cara kerjanya ya. Jadi kita dari 3x3 demikian, kemudian nanti yang dari 5x5 juga demikian. Nah, mari kita ini contoh saja misalnya ini contoh ya bagaimana proses transformasi atau ilustrasi bagaimana proses transformasi ya dari menggunakan filter atau template yang berukuran 3x3. Misalnya di sini transformasi untuk melakukan smoothing ya menggunakan median filter. Contohnya misalnya karena ini menggunakan bilangan median berarti kan mencari nilai yang paling ada di tengah ya. Jadi dari sejumlah piksel yang ada dalam template misalnya 3x3 berarti ada 9, berarti yang diambil setelah diurutkan ya. Jadi kita perhatikan lagi. Jadi kita menggunakan misalnya piksel yang template-nya ukuran 3x3 berarti ada 9 piksel yang akan disortir, dan diambil mediannya. Berarti kita akan mencari urutan yang ke-5. Nah, contoh misalnya sebelah kiri, kalau kita zoom in di sini, ya, dari ini adalah yang sebelah kiri adalah sebelum dilakukan filtering, yang sebelah kanan, ya, adalah yang setelah di-filtering. Bagaimana kalau kita perhatikan, misalnya di sini, dari template yang mulai dari 0, 70, 61 ya. Kemudian sampai dengan yang ada di dalam garis merah ini. Nah, setelah disortir nilainya ya, seperti yang di atas ini. Jadi di dalam template yang 3x3 itu kita sortir nilainya, maka kita akan mendapatkan ya urutannya adalah 0, 0, 0, 61, 69, 69, 70, 72 dan 73. Nah, berarti nilai mediannya itu adalah 69 ya. Jadi urutan yang paling tengah ya. Oleh karena itu, jadi angka yang tadinya nilai yang tadinya aslinya adalah 73
maka kan di citra yang sudah di transformasi di filtering akan mendapatkan nilai menjadi nilai 69. Nah, proses transformasinya. Nah, ini kita menggunakan median filter misalnya. Nah, kalau kita sampel juga yang di bawahnya, ya, di dalam template, ya, mulai dari 84 sampai dengan yang pojok kiri, ya, atas, kemudian pojok kanan bawah sampai 83. Setelah kita sortir, kita urutkan, ya, 79 dari sini 79, 82, 83, 84, 88, 90, dan 91, maka kita akan mendapatkan nilai mediannya dari 84. Jadi otomatis nilai sentra yang tadinya asalnya 90 akan diganti dengan 84. Nah, beginilah proses melakukan spatial enhancement, ya, atau spatial filtering. Nah, jadi ini contoh misalnya bagaimana kita menerapkan sebelum filtering, ya. Sebelum kita lihat di sini yang sebelah kiri adalah sebelum difilter, yang sebelah kanan adalah setelah difilter. Ini contoh bagaimana kita menghilangkan noise misalnya di sini, ya. Jadi ingat spatial enhancement ini, perbaikan ini bisa meningkatkan kontras, bisa menurunkan kontras. Kalau di sini adalah bagaimana kita menurunkan kontras atau merata-ratakan sehingga lebih smooth, ya. Kalau Anda perhatikan yang sebelah kanan adalah setelah smoothing, yang sebelah kiri adalah sebelum. Ini kebetulan kita menerapkan, ya, filter median. Ya, bisa lihat demikian. Ya. Ini sebelum, setelah, ya. Nah, kalau citra yang lain juga akan sama, ya, misalnya kita komposit dari mirror thread-nya ini di smoothing, ya, dengan median filter, maka sebelum dan sesudahnya kita akan kelihatan, ya, jelas. Jadi prosesnya sesungguhnya filtering ini adalah bagaimana template, ya, mulai menyapu dari pojok kiri atas sampai dengan kanan bawah. Nah, kalau template-nya ini berukuran 3x3, maka ada satu baris pixel di awal dan di akhir, dan juga satu kolom pixel di awal dan di akhir itu tidak akan diproses, karena dia yang diproseskan yang di core-nya saja, di tengah-tengah template. Jadi cara kerjanya di sini adalah, ya, cara kerjanya di sini, ya. Jadi dia sesuai dengan template tentu saja, ya, sesuai dengan template-nya, mulai dari kiri atas sampai ke bawah. Nah, jadi demikian kerjaan dari kiri, kanan, kemudian turun lagi, gitu ya, terus kanan lagi, gitu ya, turun lagi, kemudian kanan lagi, demikian prosesnya, ya, sampai dengan nanti yang paling bawah, gitu ya, sampai yang paling bawah. Gitu. Jadi prosesnya zigzag begitu. Nah, tentu saja di sini berapa jumlah pixel yang tidak diproses di pinggir-pinggirnya tergantung pada ukuran template-nya. Kalau ukuran template-nya 5x5 berarti 2 pixel, 2 baris pixel, ya, di baris yang paling atas, di baris yang paling akhir, kemudian 2 kolom pixel, ya, di kolom yang paling awal dan paling akhir, itu pasti. Kalau 7x7 tentu saja akan nambah lagi, ada 3, ya. Demikian juga kalau 99 dan 11 dari 11, ya. Ya, jumlah urutannya berarti kalau menggunakan pixel template-nya 5x5, 77, 99, dan 11, maka jumlah pixel yang tidak berubah adalah 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini saya ilustrasikan, begitulah zigzagnya, ya. Dari mulai awal, di sini, kemudian ke kanan, turun lagi satu baris, kanan lagi, sampai dengan yang di akhir. Ya, demikian cara kerjanya. Ya, jadi sekali lagi saya ilustrasikan mekanismenya adalah jadi moving window-nya mulai pojok kiri sampai dengan pojok kanan bawah. Jadi pojok. Nah, jadi spatial enhancement ini atau geometric enhancement ini, ya, tujuannya tadi
ada yang menghaluskan. Tapi selain menghaluskan, sebenarnya ada untuk meningkatkan kontras. Ya. Nah, ini yang banyak dimanfaatkan misalnya untuk deteksi batas, egg detection, atau untuk deteksi garis. Ya. Line detection atau untuk penajaman, ya. Jadi sekali lagi, kalau tujuan dari filtering ini atau spatial enhancement ini adalah pertama bisa ditujukan untuk menurunkan kontras atau menghilangkan noise, ya, atau bisa menghilangkan salt and pepper-nya. Nah, ini kelompok ini yang disebut dengan low pass filter, ya. Nah, bisa juga untuk low pass filter ini untuk menghilangkan noise pada saat kita selesai melakukan klasifikasi digital, ya, di mana ternyata banyak noise-nya. Nah, di satu pihak lagi yang tadi adalah menurunkan kontras, tapi ada juga yang tujuannya meningkatkan kontras di sini. Nah, untuk meningkatkan kontras ini berarti meningkatkan perbedaan, ya, yang tadinya perbedaannya samar-samar menjadi jelas. Nah, ini yang menggunakan high pass filter, ya. Jadi dengan kata lain kita dalam mengubah sesungguhnya dalam proses spatial enhancement ini, ya, kita akan berhadapan dengan namanya frekuensi spasial, ya. Jadi frekuensi spasial itu adalah jumlah dari perubahan nilai kecerahan, ya, persatuan jarak. Jadi frekuensinya yang rendah berarti memang hampir smooth variasinya, ya. Sedangkan frekuensi spasial yang tinggi berarti ada yang gelap sekali, ada yang terang sekali. Nah, itu berarti kontras sekali, ya. Nah, jadi ada juga yang namanya frekuensi spasial 0, ya. Zero spatial frekuensi. Berarti apa kalau begitu? Berarti nilainya sama semua. Jadi kalau nilai digital number-nya 17 semua, atau 100 semua, atau 255 semua, itu enggak ada variasi. Berarti itu frekuensi spasialnya 0, ya. Ada juga yang frekuensinya rendah, ya. Jadi memang yang, ya, kurang lebih variasinya kecil, ya. Nah, sedangkan ada juga frekuensi spasial yang tinggi, ya. Jadi ada yang saya katakan tadi, ada yang 0, ya, ada yang 255 misalnya jika menggunakan 8 bit, ya. Nah, ini contohnya, ya, mulai dari yang zero spatial frequency, ya, sampai dengan high spatial frequency, ya, yang mirip kotak papan catur ini. Yang sebelah kanan itu adalah high spatial frequency, dari mulai 0 ada nilainya sampai dengan yang 255. Nah, jadi dengan demikian maka kita mencoba memahami beberapa definisi, ya, yang terkait dengan spatial enhancement ini. Yang pertama yang disebut dengan konvolusi, kemudian apa yang disebut dengan non-directional, focal analysis, tekstur, ya, filter adaptive, statistical filter, resolution merge, ya, dan Crisol, ya. Mbak. Jadi misalnya kalau apa yang disebut dengan konvolusi, gitu, ya. Konvolusi adalah bagaimana kita mendefinisikan sebagai penggunaan template, ya, untuk satu set pixel dalam template, ya, untuk seluruh area. Itu konvolusi sebenarnya. Jadi pada saat kita prosesnya menggunakan template, itulah konvolusi, filter konvolusi. Tapi ada juga yang non directional edge, ya. Jadi kita merata-ratakan hasil suatu detektor derivatif. Nah, ini nanti kita akan bisa menggunakan yang namanya non directional filter, ya, yang saling tidak lurus. Nanti ada Sobel, ada Robert, ya, filter. Kemudian ada juga yang disebut dengan focal analysis, ya. Jadi yang sama kira-kira menggunakan konvolusi, ya. Kemudian tekstur di sini mendefinisikan tekstur sebagaimana karakter kuantitatif dalam citra. Teksturnya kasar, halus, gitu, ya. Nah, sedangkan filter adaptif, gitu, ya, bagaimana memvariasikan pertentangan kontras pada masing-masing pixel, ya, pada nilai digital,
number ya di sekitar template yang bergerak. Ada juga yang disebut dengan statistical filter ya, yang menghasilkan output digital number yang dengan merata-ratakan jendela template yang bergerak ya, yang berada pada kisaran yang sudah ditentukan. Misalnya filter standar deviasi. Kita menggunakan itu, nanti di luar itu kita ditransformasikan menjadi filter yang didefinisikan. Ada resolution merge. Nah, ini yang sesungguhnya di sini resolution merge ini adalah sesungguhnya merupakan rangkaian dari spectral enhancement ya. Tadi kalau di spectral enhancement itu kan menggunakan IHS, RGB to IHS itu ya. Itu kan ada menggabungkan ya yang pankromatik dengan yang multispektral. Nah, di resolution merge ini berarti bagaimana kita menggabungkan ukuran spasial yang tadinya besar menjadi yang kecil ya, sesuai dengan resolusi yang pankromatik. Ya. Kemudian juga namanya QSO, menajamkan seluruh citra tanpa mengganggu isi tematik pada citra. Nah, jadi prinsipnya dari filter konvolusi ini, dari convolution filtering ya. Jadi secara umum rumus untuk menentukan nilai yang baru adalah menggunakan penjumlahan dari hasil kali antara nilai digital number dengan nilai kernelnya. Jadi rumus di sini ya, Anda bisa lihat di sini bahwa digital number outputnya DNO ini jadi merupakan penjumlahan dari hasil kali digital number inputnya dengan nilai kernel ya, kemudian dibagi dengan jumlah dari nilai kernel itu sendiri. Nah, itu rumus umum dari convolution filtering ya. Nah, jadi ini yang dijelaskan tadi. Jadi di situ ada koefisien dari konvolusi pada setiap kernel, kemudian nilai digital number dari setiap kernel, kemudian ukuran ya dari kernel itu sendiri, kemudian jumlah dari koefisien ya, dan nilai pixel output DNO. Nah, ini contoh ya, contoh dari kernel ya. Ini adalah kernel high pass ya, zero sum filter. Jadi isi kernelnya di sini ada -1, -1, -1, -1, 8, -1, -1, -1. Nah, kalau dijumlahkan hasilnya 0. Itu yang disebut dengan zero sum ya. Kenapa disebut high pass? Ya, karena di sini meningkatkan kontras. Coba yang di tengah-tengah kernelnya itu dikalikan 8 kali. Ya, sementara di pinggirnya setiap pixel yang ada di pinggirnya itu dikalikan -1 kali, kemudian dijumlahkan ya. Jadi otomatis nanti hasilnya adalah kontras ya. Hilangkan kontras antara nilai yang ada di sentral, di pusat dari template itu dengan nilai yang ada di sekitarnya ya. Nah, ini contoh ya. Contoh misalnya menggunakan high pass filter. Jadi ukurannya 3x3. Misalnya kalau kita lihat di sini yang di atas ini ya, di dalam template dari mulai yang pojok kiri atas itu 8 ya. Kemudian 66, 286, 222 ya. Nah, selanjutnya di sini high pass filternya menggunakan yang non zero sum ya. Di sini menggunakan zero sum. Coba lihat -1, -1, -1, -1, -16, -1, -1 ya. Kalau dijumlahkan kan dia tidak zero ya, seperti yang tadi. Kalau tadi sentralnya 8, sekarang sentral 16. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Ya, kita kalikan dari pixel tersebut dengan nilai kernelnya. Jadi coba yang dilihat di atas, 8 kali -1 tambah 6 kali -1, 6 kali -1 lagi, tambah 2 kali
minus 1 lagi, tambah 8 ke 16 dan seterusnya. Ya. Kemudian hasil penjumlahan ini gitu ya. Hasil penjumlahan ini ya. Kemudian nanti dibagi dengan jumlah kernelnya. Jumlah kernelnya berapa? Ya 16 kurang 8, 8 ya. Sedangkan di atasnya adalah dapatnya 128 dikurangi 40. Jadi di sini mendapatkan nilai 11. Jadi dengan kata lain, di sini kita akan ya menggantikan nilai yang di central template ini yang tadinya 8 itu menjadi 11. Nah, itu adalah proses ya. Proses yang disebut dengan menggunakan high pass filter yang non zero sum. Ya, ini contohnya. Ya. Tapi di dalam kernel yang berjumlah ya 0 yang kita sebut dengan zero sum kernel ya. Jika dijumlahkan hasilnya 0, ya jika kernel semacam ini digunakan, maka penjumlahan dari semua kernel ini tidak bisa ya jadikan pembagi ya, karena pasti akan ada illegal operation. Jadi maka pada saat kondisi begini, maka pembaginya diasumsikan menjadi 1. Ya, jadi kenapa? Karena nanti bagaimana hasilnya gitu ya, dari zero sum ini? Kalau kita menggunakan zero sum, maka hasilnya akan menjadi 0 apabila semua DN inputnya sama. Ya. Jadi kalau misalnya nilainya 15 semua, maka pasti outputnya akan sama. Jadi tidak ada tepi. Ya. Nah, dia kemudian hasilnya akan rendah apabila citra mempunyai frekuensi spasial yang rendah. Ya. Dan sebaliknya dia akan menghasilkan nilai yang ekstrim, jadi batas tepi akan kelihatan secara jelas apabila frekuensinya spasialnya tinggi. Jadi nanti kalau kita ingin mendeteksi batas-batas kebakaran hutan, ya, atau batas-batas illegal logging, ya, atau batas dari pembukaan lahan, ya, maka kita bisa menggunakan zero sum ini. Jadi batas-batasnya saja yang kelihatan. Tematik di dalamnya tidak kelihatan. Ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan kernel frekuensi tinggi atau high frequency kernel, yang disebut dengan juga high pass kernel atau high pass filter, ini untuk meningkatkan frekuensi spasial citra tentu saja, ya. Jadi untuk menajamkan tepi, menajamkan batas, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita mendeteksi jalan-jalan hutan, jalan sarat, kita bisa menggunakan high pass filter. Nah, ini memang high pass filter ini yang non zero sum tidak sama, ya, tidak sama dengan detektor tepi. Kalau detektor tepi batas luarnya saja itu zero sum, ya. Zero sum berarti termentak dalamnya itu akan berwarna gelap atau nol, tapi feature-nya hilang kalau zero sum. Kalau non zero ya hanya batasnya saja, tapi fitur di dalamnya tidak hilang, ya. Oke. Nah, sekali lagi bahwa macam-macam kernel ini jadi otomatis kita bedakan jadi 2, ya. Kernel yang frekuensi tinggi dan kernel yang frekuensi rendah. Ya, coba kalau kita ulas review kembali dari kernel frekuensi rendah ini, ya, ini umumnya digunakan untuk menghaluskan citra, ya. Nah, ini yang disebut dengan low pass filter, ya. Contohnya adalah seperti yang saya ilustrasikan tadi, median filter. Tapi ada juga menggunakan rata-rata. Jadi berarti nilai kalau rata-rata ukuran kernelnya adalah 3 kali 3, maka nilai kernelnya adalah 1/9.
Kalau 5 kali 5 per kernelnya, maka nilai kernelnya adalah 1/25. Kalau 7 kali 7 berarti nilai kernel 1/49. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya high pass filter. Ya, misalnya yang zero sum tentu saja untuk edge detector ya. Misalnya zero sum ini yang paling kiri. Ini pasti jumlahnya 0 kan? Ya. Kemudian ada juga yang namanya edge enhancement filter. Jadi bebas ya, menggunakan angka 17, menggunakan 16 kayak tadi, bebas saja. Anda nanti bisa riset untuk ini menggunakan rumah. Ada juga yang menggunakan angka 9 ya. Tapi ada juga yang disebut dengan summary filter. Ya. Nilainya 10 di tengah ini. Kemudian ada juga yang disebut dengan horizontal edge detector ya, horizontal edge detector, ada cross edge detector, ada vertikal ya, vertikal dari edge detector. Jadi seperti ini ya, kalau Anda perhatikan yang horizontal edge detector ya, jadi ada -1 -1, bawahnya plus ya. Jadi yang di tengah dikalikan 2 ya, yang sebelahnya di tengah-tengah ini vertikal posisinya. Ada juga yang berdasarkan riset, nah ini ya haze reduction, jadi bagaimana mengurangi haze ya. Jadi 3 kali 3 seperti ini formulanya. Ini berdasarkan riset ya, tentu saja angka-angka yang ada dalamnya. Nah, kemudian ini juga left diagonal edge detector ya, ini seperti ini. Jadi ini juga zero sum ya. Nah, lihat paling kiri ini zero sum juga detektornya ya. Ada juga yang menyilang cross ke kanan seperti ini ya. Ada yang vertikal ya. Ada juga yang horizontal. Ini edge detector. Nah, ini menggunakan tentu saja ini zero sum semuanya. Yang hasilnya nanti feature-nya akan hilang, hanya tinggal batas keluarnya saja ya. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan, nah ini yang saya sebutkan tadi, non directional edge detector ya. Ada Sobel detector, ada Prewitt detector. Nah, ini menggunakan filternya itu sekaligus itu ya, jadi dengan menjumlahkan. Jadi digital number outputnya ini adalah penjumlahan dari yang DS1 misalnya untuk yang Sobel dengan DS2 nya, kemudian diakarkan ya. Demikian juga yang Prewitt ya, juga demikian. Nanti kita rumuskan lagi ya, menggunakan field 2 template sekaligus ya. Nah, ini yang disebut dengan nanti derivatif ya. Nah, dari hal yang demikian maka pasti kita sudah bisa menghasilkan beberapa pertanyaan nih ya. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, misalnya Anda sudah bisa tahu bagaimana konsep penggunaan jumlah pixel ya dalam spatial enhancement. Apakah 1 pixel, berapa pixel, atau beberapa pixel, dari mana saja. Dan apa terminologi lain dari spatial enhancement ya. Apa manfaat menggunakan low pass filter, high pass filter ya. Kemudian kalau jika kita ingin menghilangkan noise itu apa saja yang filter digunakan, untuk deteksi jalan hutan itu apa saja, jalan syarat apa saja, batas-batas kebakaran hutan tanpa menghilangkan feature itu apa saja, dan kapan kita menggunakan zero sum filter. Nah, ini Anda bisa pelajari ya. Nah, kemudian bagaimana dengan aplikasi ya, aplikasi dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah, dalam penajaman spasial ini memang banyak digunakan ya dalam pengelolaan sumber daya alam di bidang khususnya di bidang kehutanan. Misalnya kita bisa deteksi batas-batas tutupan hutan ya. Kemudian kita ingin mengetahui ya namanya bekas-bekas pembukaan wilayah hutan. Misalnya kita ingin tahu sudah sampai sejauh mana nih jalan hutan, batas peta, rel, lori yang telah dibangun.
atau sekaligus juga bisa kita untuk menghilangkan noise ya, hasil klasifikasi yang sangat heterogen. Ya. Nah, ini beberapa contoh kita menggunakan post ya, post classification filtering ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita menggunakan nilai rata-rata ya, ini nilai apa namanya, kernelnya kan 1/9. Tapi kalau hasil klasifikasi, ini hasil klasifikasi itu kan outputnya itu adalah kode ya, kode kelas, bukan menyatakan bahwa itu adalah brightness value dari kelas, tidak. Jadi oleh karena itu pada saat kita melakukan filtering ya dengan hasil klasifikasi, maka dianjurkan menggunakan median filter. Ya. Tapi kalau menggunakan untuk melakukan smoothing citra aslinya boleh median filter, boleh average filter. Coba kita lihat bagaimana hasil ya. Nah, inilah bisa lihat. Inilah generalisasi. Nah, setelah generalisasi baru kita bisa mengkonversi, misalnya di sebelah kanan ini kan hasil generalisasi. Nah, kita bisa konversi dengan jumlah vektor yang lebih sedikit. Ya, bisa kita konversi menjadi vektor. Pada saat kita melakukan vectorizing, jadi vectorizing itu kan proses mengubah dari raster. Kalau nanti masih banyak noise, maka sangat banyak menghasilkan poligon dan menyebabkan itu tidak efisien juga, ya akan memerlukan penyimpanan yang banyak, memori yang banyak. Sementara manfaat dari fitur yang kecil-kecil itu tidak begitu banyak. Baik, bagaimana jika tujuan kita sekarang adalah mendeteksi batas, ya, dan menajamkan garis. Jadi, misalnya, bagaimana kita menggunakan template deteksi batas tepi, bagaimana kita menghitung derivasi spasial, bagaimana kita mengurangi citra, ya, yang dihaluskan, ya, dengan citra asli. Jadi kita tahu. Jadi misalnya tadi tetap kita menggunakan zero sum, ya, yang horizontal, kiri horizontal, yang tengah itu adalah yang kiri vertikal dengan horizontal, ya. Kemudian kita yang menggunakan yang cross, yang diagonal. Nah, bisa juga kita menggunakan misalnya ini ada filter Laplacian, ya, yang menggunakan sentralnya adalah 5. Ada juga yang zero sum, yang sentralnya -4. Ya, ada zero sum seperti itu juga, yang sentralnya adalah 8. Kemudian juga menggunakan Sobel filter, ya, itu bisa ya. Nah, ini coba kita bahas yang namanya teknik derivatif spasial, seperti yang saya katakan tadi, ya. Nah, di sini teknik derivatifnya. Nah, di sini sesungguhnya apa yang digunakan, ya? Yang pertama adalah piksel yang ada di pusat, kemudian yang pada di pojok kanan bawahnya. Jadi kalau kita berikan kodifikasi yang di pusat itu adalah IJ, ya, kemudian yang kanannya adalah I, J+1, karena jalurnya di kanannya tambah 1, kalau jalur kirinya, kolom sebelah kirinya, ya, di -1 J-nya, ya, mana bawahnya juga barisnya yang tambah 1, ya, dengan pojok kanan atas baris dan kolomnya tambah 1. Jadi kita akan mencari bagaimana menjumlahkan delta di sini nih, ya. Jadi ini Robert ini merumuskan seperti ini. Jadi dengan cara mencari selisihnya, ya, brightness dari pusatnya ini dengan brightness yang ada di pojok kanan bawahnya, ya. Nah, itu operatornya Robertnya. Kemudian dia juga mencari selisih, ya, yang di pojok kiri, yang di tempat piksel I+1 dan J, ya, yang di sini, ya, dengan yang ada
di pojok kanannya. Nah, ini diselisihkan juga, ya. Nah, selanjutnya apa dilakukan? Barulah selisih ini dijumlahkan dan diakarkan. Nah, itulah yang disebut dengan derivatif untuk operator Robert. Ya. Nah, ini konsepnya yang gunakan Robert. Jadi dia tidak menggunakan template 3x3, tapi dia menggunakan pixel yang 2x2. Nah, bagaimana dengan Sobel? Ya, Sobel mirip ini ya. Cuma hanya saja kalau Sobel ini ya dia menggunakan 3x3. Template-nya kalau kita lihat, jadi dijumlahkan dulu yang baris pertamanya, tentu saja di tengah-tengah itu dikalikan 2. Kemudian dikurangi dengan baris yang paling bawah. Ya. Ini kan baris paling bawah, dijumlahkan dulu, tentu saja yang di tengah-tengahnya itu I plus 1 J-nya itu kali 2 ya. Formulanya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan D1. Nah, ini baru pengurangan baris. Kemudian dicarilah D2-nya, bawah ini D2 ya. Nah, kalau kita perhatikan template-nya, sesungguhnya template-nya adalah 121, ya 0, 0, 0, dan minus 2, minus 1, minus 2, dan minus 1. Nah, ini diselisihkan kan. Kemudian yang D2-nya ini, maaf, ini D2 mestinya ya. D2-nya ini adalah demikian. Di sini barisnya, baris yang paling kolom yang paling kanan yang ditunjukkan dengan garis merah ini dikurangi, kemudian dengan kolom di yang kuning ini ya. Nah, hasil penjumlahan itu kemudian dikurangkan ya. Jadi penjumlahan yang kolom paling kanan dikurangi penjumlahan kolom yang paling kiri ya. Sehingga kalau di template-nya sebenarnya berbentuk seperti ini ya. Minus 1, 01, minus 2, 02, minus 1, 02. Nah, hasil D1 dan D2 ini dijumlahkan, diakarkan. Itulah yang disebut dengan Sobel. Nah, jadi di sini menggunakan 3x3, beda dengan yang Robert menggunakan 2x2. Ya. Oke, nah ini contoh. Beberapa contoh bagaimana misalnya standar force color ini ya, di filter menggunakan median filter ya. Jadi lebih smooth begitu ya. Di sini tentu saja detail hilang ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan komposit yang lain, misalnya menggunakan kompositnya Mir, dan Red, nah seperti ini hasilnya. Setelah smoothing gitu. Ya. Jadi memang bagusnya di sini ada generalisasi gitu ya. Detailnya masih ada, kelihatan ya. Lahan-lahan kosong yang warna pink ini masih kelihatan. Nah, ini kalau rata-rata, coba kalau filter ini menggunakan filter rata-rata, yang sebelah kiri adalah sebelum filtering, yang sebelah kanan setelah filtering. Ya, ada detail yang hilang. Nah, ini kalau kita bandingkan mean sama median ya. Ya, median itu masih detailnya masih lebih bagus dibandingkan dengan yang rata-rata atau average filter. Lihat ya. Jadi pada median filter ada beberapa detail masih dipertahankan, coba yang di bagian yang di lahan terbuka ya. Tapi sama-sama menghilangkan noise. Ya. Nah, ini contoh menggunakan high pass filter ya. Contohnya yang kanan ya, setelah melakukan filtering. Nah, ini menggunakan edge detector. Coba yang kontrasnya tinggi maka di sini akan hitam kelihatannya ya. Nah, ini zero sum. Ya. Ini zero sum. Jadi kalau seperti tepi laut ini hilang gitu ya. Fiturnya hilang, maka jadi hitam. Tapi garis pantainya kan kelihatan. Ya. Nah, ini summary filter. Ya. Jadi detail kontrasnya dinaikkan. Kemudian ini 7x7. Nah, ini nilai kernelnya seperti ini. Nilai kernelnya ini edge detection ukuran kali 7x7 ya. Kemudian kalau kita ingin menerapkan Sobel filter, nah ini Sobel filter ya.
yang template-nya tadi yang non directional derivatif ya, sangat memperjelas yang tampilan dari sungai, garis pantai sangat jelas sekali kelihatan. Nah ini menggunakan Sobel filter. Ini juga contoh yang lain ya. Ini kalau kita bandingkan prewid yang sebelah kiri, yang sebelah kanan filter. Jadi mirip ya hasilnya. Nah silakan Anda bisa mencoba juga mengembangkan yang namanya non directional filter. Nah ini untuk haze ya, kalau Anda di citranya ada haze, Anda bisa menggunakan filter ini. Nah coba bandingkan di sini. Ini haze reduction menggunakan 5x5. Coba yang sebelah kiri adalah yang belum difilter, yang sebelah kanan dan filter. Sudah lumayan ya, tidak bisa menghilangkan 100%, tapi paling tidak lebih bagus dari yang sebelah kiri. Ini juga dengan komposit yang berbeda, ini haze reduction 5x5. Nah ini cross A detection ya, dengan zero sum juga, hasilnya seperti ini. Jadi sangat bagus untuk deteksi ini sungai ya, garis-garis sungai. Nah kemudian ada juga yang tadi yang seperti yang saya jelaskan adalah pengembangan dari spectral enhancement, khususnya di bagaimana melakukan merging ya dari yang resolusi rendah dengan resolusi tinggi. Nah ini ada beberapa metode, ada metode Brophy, ada metode principal component, ada multiplikatif ya. Itu metodenya. Kemudian resamplingnya itu mirip dengan yang yang koreksi geometrik ya, ada nearest neighbor, ada bilinear, cubic convolution. Nah kalau resolution merge-nya silahkan bisa menggunakan Brophy, principal component atau multiplikatif. Ya ini contoh ya, contoh nih resolusi pankromatiknya untuk ini citra spot ya, spot pankromatik. Yang sebelah kanan ini adalah multispektralnya. Jadi tentu saja detail resolusi spasialnya lebih bagus yang sebelah kiri. Dari segi warna tentu saja lebih bagus yang sebelah kanan. Ya, di sini ada variasi mangrove kelihatan jelas. Nah ini kalau kemudian, nah hasilnya, nah ini sebelah kiri. Hasil resolution merge. Jadi detailnya kelihatan lebih bagus dan juga punya warna. Nah kalau Anda nanti menggunakan kertas imaging, ya Anda bisa mengedit atau menulis sendiri formulanya di dalam modeler. Anda coba bisa buka. Kalau Anda buka saja yang sudah disiapkan oleh software, ya, Anda bisa di sini melihat misalnya Anda menginput ya red, green, blue yang diperlukan. Ya. Kemudian ada equationnya, formulanya Anda rubah di modeler ini. Anda akan mudah bisa melakukan melakukan merging sesuai dengan algoritma yang Anda inginkan. Di Erdas demikian, sangat mudah. Nah, coba Anda perhatikan sini antara hasil transformasi Brophy sama dengan originalnya. Nah jadi dari sini ya, dari apa yang saya sampaikan tadi sudah bisa menghasilkan membuat beberapa pertanyaan yang terkait dengan misalnya bagaimana konsep penajaman spasial yang saya katakan tadi, apa tujuan dari penajaman spasial tadi sudah ada, lagi apa istilah lain dari penajaman spasial untuk mendeteksi jalan-jalan syarat, gerakan filter apa, berapa, ikut tanah ya, yang terkait misalnya nanti berbagai macam resolusi ya akan dapatkan. Nah, sekarang di
Landsat 8 ya. Dengan kehadiran Landsat 9 dan Landsat 8 ini kita akan mendapatkan frekuensi yang temporal yang lebih bagus. Nah, di sini juga ada ini ya, resolution merge. Dan nanti akan kita menemukan berbagai macam aplikasi di Kuda. Ya. In detection misalnya. Bagaimana memanfaatkan citra yang resolusi sedang yang free of charge, yang free, yang gratisan ini untuk. Saya kira demikian. Silakan Anda perdalam lagi dan di pustaka-pustaka yang terkini dan ataupun kalaupun yang lama konsepnya tidak berubah, misalnya ya ada beberapa lain. Jadi demikian ya, juga dua pertanyaan ini silakan ya. Saya kira demikian ya, mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ya, bermanfaat ya bagi Anda semua. Salam sehat selalu.